Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Jabar Marjan dengan NIM 200244102. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sendiri dan teman-teman lain juga sama menjelaskan sendiri tentang gimana sih double smoothing itu, atau bahasa Indonesianya pemerataan ganda, dimana digunakan untuk meramalkan data yang memiliki pola tren itu. Sehingga metode ini melibatkan dua proses. Yang pertama itu single smoothing, dan kedua si double smoothing sendiri. Oke, saya akan jelaskan lanjut. Nah, sini ada contoh tabel permintaan barang dari Pangestu 1986. Ini adalah sumbernya ya. Oke, langsung pada tabel pertama ini ada menunjukkan barang bahwa selama 5 periode gitu. Dia meminta barang selama 5 periode. Pada periode pertama, di mana ada permintaan barang yang dengan nilai 120. Kemudian di periode kedua bertambah permintaannya menjadi 125. Nah, kemudian lanjut ke periode ketiga, bertambah lagi trennya gitu, meningkat menjadi nilai 129. Kemudian lanjut ke periode keempat, ini mulai menurun angka permintaan barang ya. Nah, pada saat periode kelima ini naik lagi menjadi 130 permintaan barangnya gitu. Nah, itu. Jadi di sini kita akan meramalkan periode selanjutnya atau periode ke-6. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus yang digunakan dalam metode ini adalah rumus yang pertama ya. Si S KT yang dalam artiannya adalah nilai smoothing periode ke berapa gitu, dengan bagaimana cara penyelesaiannya, dimana alpha artinya atau enggak konstanta smoothing gitu, dikalikan XKT nilai aktual dari periode tersebut, ditambah dimana 1 dikurang alpha, kemudian dikalikan nilai smoothing pada periode sebelumnya gitu, hasil nilai smoothing ya. Nah, rumus yang selanjutnya ada double smoothing ya. Double smoothing, jadi perbedaannya adalah pada tanda kutip ini. Untuk tanda kutip 1 itu adalah rumus single smoothing, jika yang tanda kutip 2 itu adalah rumus double smoothing, dimana alpha dikalikan nilai smoothing dari single smoothing, ditambah dimana 1 dikurang alpha dikalikan nilai double smoothing sebelumnya. Kemudian ada rumus kedua. Ini lanjutnya ya. Ini berurutan ya. Ini rumus alpha periode ya, dimana 2 si nilai smoothing ini dikalikan nilai smoothing, hasil akhir smoothing mungkin periode kelima ya, bisa jadi itu, jika dikurang nilai double smoothing terakhir. Nah, kemudian ada rumus beta, di mana alpha dibahagi 1 kurang alpha. Kemudian ada operasi pengurangan di dalam kurungnya ini, yaitu nilai hasil akhir dari single smoothing dikurangi nilai hasil akhir dari nilai double smoothing. Kemudian ada rumus SKT tambah M
dimana timer periode tambah M nya itu adalah jarak periode yang akan diramalkan. Jadi si nilai ramalan ini untuk M nya itu periode ke depan. Dalam artian kita akan meramalkan periode ke depan. Misalnya kita meramalkan ambil contohnya di periode ke-6 gitu. Nah gitu. Jadi hasilnya cara rumusnya gimana? Nilai hasil akhir dari si alpha ini ditambah hasil akhir si beta ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara pengerjaannya. Saya akan jelaskan. Pertama, kita cari nilai single smoothingnya dulu. Kita mengambil tabel yang sebelumnya tadi, si tabel Pangestu itu, tabel permintaan barang. Nah, dengan rumus yang tadi saya jelaskan tadi, di mana alpha itu dikalikan nilai aktual tambah di mana 1 dikurang alpha dikalikan nilai single smoothing periode sebelumnya. Nah, kita lanjut. Nah, pada nilai smoothing periode pertama, single smoothing nilai pertama jelas dengan nilai pada awalnya ya, nilai awalnya itu 120. Kemudian kita lanjut ke single smoothing kedua. Jadi mana 0,2 itu dikalikan 125 tambah 0,8 dikalikan 120. Kedua ini mendapatkan hasilnya lalu dijumlahkan dan hasilnya akhirnya mendapatkan nilai 121. Begitu seterusnya. Nah, saya akan jelaskan sini aja terakhir. Di nilai periode 5 ini, nilai smoothing 5, di mana ini 0 di mana namanya nilai data aktual ini ditambahkan hasil pengurangan nilai alpha dikalikan dengan hasil akhir dari periode sebelumnya, dari smoothing sebelumnya gitu, hingga menghasilkan dengan nilai 124,30. Oke, lanjut. Sekarang melanjutkan untuk cari nilai double smoothingnya gitu, nilai double smoothingnya dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada periode pertama ini sama tetap 120 awalnya, sama dengan nilai single smoothing pertama tadi. Oke. Nah, saya akan jelaskan di mana 0,2 nilai alfanya dikalikan 121 ditambah 0,8 dikalikan 120 hingga menghasilkan nilai 120,2. Begitu seterusnya sampai mendapatkan nilai periode kelima ya, 121,76. Nah, kita ambil gitu. Pas di langkah ketiga kita mencari nilai alfanya, di mana rumusnya itu 2 kali nilai periode pertama 120, periode pertama nilai aktual single smoothing dan double smoothing juga gitu, dengan 2 kali 120 dikurang 120 hingga menghasilkan tetap sama 120 gitu. Begitu seterusnya sampai menghasilkan nilai akhirnya, nilai periode terakhir yaitu 126,84. Lanjut ke langkah keempat, kita mencari nilai beta dan nilai ramalan yang akan kita hitung nanti ke depannya gimana gitu. Yang pasti itu minggu ke-6 ya, periode ke-6 gitu. Nah, nilai beta awalnya itu 0. Kemudian lanjut ke
beta kedua, di mana 0,2 itu dibahagi 0,8. 121 dikurang 120,2 menghasilkan 0,20. Begitu seterusnya sampai dengan beta 5. Nah, di sini sekarang kita menghitung, menjelaskan gimana hasil akhir ya dari si alfa 5 beta terakhir dengan beta 5 atau beta terakhir nasi beta gitu ya, dengan nilai 126,84 ditambah 0,4 hingga hasil akhirnya adalah 127,48. Nah, inilah hasil akhir dari dalam tabel ya, gitu ya. Nah, pada minggu ke-6 nilai ramalannya 127,48. Nah, sekarang kita ke soal latihan ya. Saya akan menjelaskan. Sini saya sudah kerjakan ya. Gimana soalnya itu adalah temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3 menggunakan double smooth. Lalu buatlah cara penyelesaian dan hasil tabelnya. Oke, kita akan ke jawabannya. Nah, sini saya sudah buatkan grafiknya juga. Saya akan jelaskan. Jadi, nilai ramalan ini untuk minggu ke-6 dapat dinilai 200,22. Ini dibulatkan di 2 desimal ya. 25,217 dibulatkan menjadi 25,22. Dengan rumus yang saya sudah jelaskan tadi, langsung saja ke langkah pertama, yaitu menghitung nilai single smoothing dulu, di mana nilai awal atau data pertamanya itu 13. Kemudian lanjut ke periode kedua atau minggu kedua, di mana 0,2 dikalikan 24, di mana nilai aktual dari si minggu kedua, ditambah 0,7 dikalikan 13 hingga menghasilkan 16,3. Begitu seterusnya sampai dengan periode kelima, di mana 0,3 dikalikan 2 tambah 0,7 dikalikan 21,287 hingga menghasilkan 21,509. Lanjut ke langkah kedua, menghitung nilai double smoothing. Nilai awalnya sama seperti single smoothing. Tanpa perlu panjang saya menjelaskan, langsung saja ke periode kelima, di mana 0,3 dikalikan 21,909 ditambah 0,7 dikalikan 17,784 kembalikan 18,899. Dan di langkah ketiga menghitung alfa dan beta. Nah, langsung saja ke lanjut minggu kelima, di mana alfa kelimanya itu minggu kelima, di mana 2 kali 21,509 dikurangi 18,899 hingga menghasilkan nilai 24,103. Kemudian di betanya yang kita sudah lihat, di mana 0,3 itu dibahagi 0,7 dikalikan dengan 21,509 dikurangi 18,899 hingga menghasilkan 1,115. Kemudian di langkah keempat, menghitung ramalan minggu ke-6, di mana hasil akhir dari si alfa ditambah hasil akhir dari si beta hingga menghasilkan nilai ramalannya itu 25,217 atau dibulatkan menjadi 25,22. Ini adalah grafiknya ya. Sudah tertera jelas di sini. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang metode double smoothing. Jika ada kesalahan kata dan kata yang kurang dimengerti,
mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.